Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman, dosen pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas YRC. Saya merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah pengembangan aplikasi kecerdasan buatan. Mata kuliah ini merupakan bagian fundamental dan terintegrasi dari jalur peminatan track Artificial Intelligence. Secara spesifik, mata kuliah pengembangan aplikasi kecerdasan buatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis dalam merancang dan membangun solusi berbasis AI secara end-to-end. Fokus utama mata kuliah ini adalah pada penguasaan siklus hidup pengembangan aplikasi kecerdasan buatan berbasis machine learning yang mencakup tahapan-tahapan penting, yaitu business dan data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, dan monitoring. Lulusan dari mata kuliah ini diharapkan mampu merancang solusi AI yang komprehensif dari ide hingga menjadi aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna. Perkuliahan ini akan diselenggarakan dalam 14 pertemuan yang terbagi menjadi 2 paruh utama. Pada pertemuan paruh pertama akan difokuskan pada pemaparan konsep, teori, dan studi kasus. Mahasiswa akan mendalami setiap tahapan siklus hidup AI yang mencakup teknik pemrosesan data teks, citra, maupun time series, serta membahas algoritma populer seperti Convolutional Neural Networks dan YOLO untuk Object Detection. Pembahasan akan diperkaya dengan studi kasus nyata dari proyek riset dan industri yang dikerjakan oleh Laboratorium Riset Artificial Intelligence, Big Data, and Computer Vision FTI Universitas YRC. Selanjutnya, pada pertemuan paruh kedua akan bersifat project-based learning, di mana mahasiswa secara berkelompok akan mengerjakan proyek akhir, dan sesi ini akan diisi dengan presentasi progres, diskusi, serta bimbingan teknis secara intensif untuk memastikan setiap tim berhasil mengembangkan aplikasi mereka hingga model AI mereka dapat diakses oleh pengguna. Evaluasi pembelajaran akan didasarkan pada 3 komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif di kelas 10%, kuis dan tugas terstruktur 40%, serta proyek akhir mencakup seluruh siklus AI 50%. Seluruh kegiatan perkuliahan akan didukung oleh platform e-learning Universitas YRC atau LAYAR, di mana mahasiswa dapat mengakses semua materi pembelajaran yang meliputi slide presentasi, video pembelajaran, modul praktikum, atau sumber pendukung pembelajaran lainnya. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah pengembangan aplikasi kecerdasan buatan. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat bersama-sama membangun solusi-solusi AI yang inovatif dan berdampak. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan pertama. Baik, terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kita hari ini sedang mengikuti kuliah pengembangan aplikasi machine learning yang pertama ya. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini ya. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan aplikasi AI atau aplikasi berbasis machine learning, atau teman-teman juga mungkin sekarang itu sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi ini ya. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa kasih contoh beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh teman-teman yang termasuk dari kategori ya. Silakan. Ada yang mau kasih contoh? Angkat tangan. Oke, ya silakan Rizky. Oh, oke. Jadi ada yang sering kamu gunakan tuh ChatGPT, DeepSeek, dan Gemini ya. Itu buat ngerjain tugas mungkin ya. Oke, good. Mungkin sekarang tuh yang teman-teman sering gunakan, kita tidak sadar ya, di aplikasi smartphone ya, atau di laptop kita juga banyak sekali filter-filter atau buat generate image ya, gambar secara otomatis, rubah wajah kita jadi kartun atau mengikuti seorang profil tertentu, itu sudah banyak sekali. Nah, teman-teman, di kuliah pengembangan aplikasi machine learning ini kita akan coba untuk mengembangkan lebih dalam lagi terkait dengan siklus pengembangan aplikasinya ya. Di antaranya mungkin teman-teman yang sudah pernah dapat kuliah pengembangan aplikasi ya, di antaranya kan pasti pernah membuat siklusnya ya, atau pernah melewati siklusnya mulai dari business requirement, kemudian desain, pengkodean, dan sampai dengan monitoring. Nah, begitu juga berlaku pada aplikasi machine learning ini. Oke, tadi teman kita sudah jawab
contoh aplikasi AI yang mungkin sering digunakan ya, itu benar, itu relevan ya dengan yang kita gunakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan pendekatan machine learning yang kita gunakan sekarang untuk membangun aplikasi AI, itu dia butuh beberapa komponen ya, komponen utamanya ya. Nah, teman-teman harus punya data dulu, oke? Setelah teman-teman punya data, teman-teman baru bisa memilih algoritma yang sesuai dengan data yang teman-teman punya. Nah, baru kemudian setelah kita pengen ukur tuh seberapa bagus model kita ya, itu di tahapan evaluasi. Jadi dia punya 3 tahapan utama biasanya yang kita gunakan ya. Ada dataset, ada modeling, dan ada evaluasi. Nah, ini yang biasanya kita pakai ketika kita mendevelop atau mengembangkan aplikasi AI. Namun, ternyata ya, ketika teman-teman masuk di skala atau lingkup yang lebih besar, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sangat diperlukan ketika teman-teman mengembangkan aplikasi AI. Di antaranya adalah harus ada komponen business understanding, dan tahapan selanjutnya adalah deployment. Nah, ini yang kemudian biasanya ini yang menjadi fokus dari kuliah kita hari ini ya. Teman-teman mungkin di kuliah kecerdasan buatan di semester sebelumnya, itu sebagian besar fokusnya hanya di data, modeling, dan kemudian di evaluasi ya. Nah, di kuliah ini lebih mementingkan beberapa aspek, di antaranya adalah business understanding ya. Alasan teman-teman kenapa harus buat model AI tersebut ya. Terus kemudian aspek yang lain, bagaimana model AI yang teman-teman buat itu dapat menunjang proses bisnis ya. Bisa mendatangkan profit kah, atau bisa meningkatkan efisiensi kah, atau bisa membantu stakeholder dalam mengambil keputusan ya. Kemudian, nah ini aspek ini yang perlu kita perhatikan sebelum masuk ke tahapan yang teman-teman familiar tadi ya. Terus tidak kalah penting lagi, di kuliah ini juga kita akan mengulas beberapa aspek penting, yaitu diantaranya adalah proses deployment. Nah, proses deployment ini adalah proses di mana kita membuat model AI yang sudah kita buat itu dapat diakses oleh klien ya, atau pengguna ya. Nah, contohnya misalkan yang model AI yang teman-teman taruh di website, atau bisa diakses di aplikasi mobile phone-nya ya, atau bisa diakses oleh khalayak yang ramai gitu ya. Nah, aspek yang penting kita jawab adalah seberapa besar ya resource yang dibutuhkan untuk membuat model AI kita bisa diakses. Oke, saya mau taruh di web. Terus kalau misalkan kebutuhan resource-nya seperti apa? Oh, dia harus mengeluarkan prediksi sebanyak berapa ribu baris prediksi ya, ketika kita memberikan data kepada model AI kita. Nah, setelah itu juga kita harus monitoring tuh performanya menurun atau tidak ya. Makanya mungkin teman-teman sering lihat ya, kalau di contoh tadi kayak di ChatGPT, DeepSeek itu ada versi-versinya setiap beberapa bulan sekali ya. Itu di-update ya, performanya berdasarkan mungkin feedback dari user ya. Oh, ini gambarannya atau responnya sudah tidak akurat, makanya dia perlu updating ya. Dan di bagian deployment ini adalah tahapan yang sangat penting ketika teman-teman membuat modelnya itu dapat diakses oleh orang, kemudian bagaimana teman-teman mengupdate modelnya dan sebagainya ya. Ini sebagai contoh ya. Jadi kalau misalkan kita pertimbangkan aspeknya ya, nah ada business understanding, saya akan kasih contoh yang lebih lengkap lagi, cuma ini akan saya jelasin di bagian selanjutnya. Sebelum saya masuk di lebih dalam lagi terkait dengan pengembangan aplikasi AI-nya, saya ingin tanya ya, mungkin dari antara teman-teman ada yang sudah tahu ya kategori dari aplikasi machine learning atau ya. Ayo, coba sama katakan. Silakan. Jawabannya apa? Ya. Ya, jadi aplikasi AI itu bisa kita bagi dari beberapa task-nya ya, atau jenisnya. Ada klasifikasi, ada regresi, ada juga clustering. Bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Kafa. Oke, good. Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh teman kita, Kava, itu tadi ya contohnya ya. Kalau misalkan aplikasi machine learning itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, task-nya bisa dibagi menjadi klasifikasi, regresi, dan clustering ya. Jadi kalau klasifikasi itu ini ya,
Yang membedakan itu mayoritas adalah nilai yang diprediksi ya. Jadi luaran yang diprediksi itu sifatnya diskrit ya atau terbatas jumlahnya ya. Tadi misalkan contoh ya, kita dikasih data numerik nih. Ini mungkin teman-teman sudah familiar dengan data tabulasi seperti ini. Dan perhatikan, walaupun representasinya itu adalah numerik, tapi dia di-treat sebagai nominal. Hanya ada dua kemungkinan nilai aja, 0 dan 1 ya. Apakah ini termasuk kebocoran misalkan atau tidak, transaksi yang sah atau transaksi yang tidak sah, 0 atau dengan 1 ya. Itu contoh klasifikasi. Nah, tadi juga contoh yang lain. Nah, ini juga contoh yang nilainya itu kalau misalkan ya prediksi apakah seseorang akan berlangganan berlangganan layanan Netflix ya kan, streaming movie lainnya ya. Itu bisa dilihat dari beberapa faktor yang lain, tapi perhatikan nilai yang diprediksi cuma ada dua, yes atau no. Oh, ini berarti aplikasi AI yang kategorinya masuk ke klasifikasi. Good. Nah, lihat. Nah, ketika kita breakdown lebih detail lagi, Krips ML ini ada beberapa aspek ya yang digabungin. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat bisnis dan data understanding. Kalau di Krips ML ini menjadi satu fase yang digabungkan, tapi kalau di metode yang lain ya itu dipisahkan. Oke, data preparation-nya sama, modelingnya juga sama, evaluation, deployment, dan di sini ada tambahan menurut dia ya, ada monitoring dan maintenance. Oke, nah sekarang contoh. Kalau kita mengikuti desain dari Krips ML ini, apa saja aspek yang harus kita penuhi ya ketika kita mengembangkan aplikasi AI. Yang pertama ada business dan data understanding, kedua data preparation, modeling, evaluasi, dan terakhir ada deployment dan monitoring ya. Jadi kalau teman-teman ditanya, oke, saya mau buat satu aplikasi AI ya, misalkan aplikasi medis. Nah, maka aspek-aspek yang perlu teman-teman gali di tahapan pertama itu adalah apa kriteria bisnisnya ya, kriteria sukses bisnisnya ya. Tadi saya kasih contoh ya. Terus kriteria machine learning suksesnya itu apa ya. Terus kriteria economic suksesnya itu apa ya. Ini 3 pertanyaan yang mesti teman-teman gali ya. Oh, kalau saya punya aplikasi AI ini, saya bisa mengefisienkan proses bisnis saya gitu ya, atau meningkatkan profit. Nah, meningkatkan profitnya itu berapa persen? Apakah dia bisa menghemat 25% biaya operasi? Terus atau bisa 50% atau setengahnya gitu ya. Nah, terus kalau kriteria sukses aplikasinya itu untuk mendukung atau mencapai bisnis kriterianya itu aplikasi saya harus seberapa akurat model yang harus saya buat. Seperti itu. Ya. Itu poinnya ya. Nah, di antara itu teman-teman juga harus klasifikasikan dia ke task AI-nya ya. Tadi, apakah dia masuk ke klasifikasi kah, regresi kah, atau clustering. Itu kan akan berpengaruh ke tahapan selanjutnya ya. Itu harus didefinisikan di awal gitu ya. Nah, terus yang aspek yang paling penting juga adalah datanya ada atau tidak. Oke. Nah, kalau datanya tidak ada ya berarti ini lanjutan selanjutnya tidak bisa dikerjakan ya. Teman-teman harus merancang lagi proses gimana cara mengukur datanya ya. Datanya ada tapi masih tidak konsisten ya. Tidak konsisten atau masih banyak masalah ya. Berarti nanti tahapan selanjutnya yaitu teman-teman akan mempersiapkan data itu sebelum masuk ke tahapan modeling gitu. Ya. Itu inti dari bisnis. Nah, kalau misalkan di bagian sini teman-teman sudah berhasil memetakan kriteria bisnis dan sudah memahami data yang tersedia, baru teman-teman akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu data preparation. Di mana teman-teman mulai tuh. Nah, tahapan ini sebenarnya tahapan untuk mempersiapkan dataset yang kita punya agar bisa diterima atau dilakukan proses modeling ke dalam algoritma AI-nya ya. Oke. Ya, pilihannya tergantung dengan karakteristik datanya. Kalau misalkan data yang teman-teman terima itu adalah data teks, ya berarti dia harus di pre-processing dulu. Kadang-kadang data teks itu kan tidak selalu bersih ya. Dia kadang-kadang ada data yang ada simbol, ada link, ada kemudian kalimat-kalimat yang mungkin tidak bermakna ya, atau dia bisa bercampur dengan bahasa yang lain, itu kurang bagus, itu harus dibersihkan dan lain sebagainya. Setelah data kita itu siap atau bersih ya, itu baru bisa kita lanjutkan ke proses modeling tadi. Nah, di modeling, nah salah satu cara untuk memilih
tekniknya untuk memilih algoritma, karena jumlah algoritma itu kan bisa banyak sekali, bisa ratusan atau bahkan sampai ribuan. Untuk klasifikasi, untuk regresi atau seperti itu sangat banyak sekali variasinya. Makanya untuk memilih algoritma itu biasanya kita melakukan literatur review dulu ya. Mana kemudian model-model yang sesuai dengan dataset kita ya, atau sesuai dengan kasus kita. Terus kita latih modelnya, terus kita lakukan hyperparameter tuning, kita rubah konfigurasi algoritma sehingga evaluasinya bisa nilai akurasinya atau tujuannya bisa lebih diukur ya. Kemudian yang bagian evaluasi, ini kita ukur ya, seberapa bagus model kita setelah kita modeling. Oke, nah ini biasanya berbeda ya. Kalau teman-teman punya model klasifikasi, biasanya diukur pakai akurasi, ya, precision recall F1 score. Tapi kalau teman-teman punya model untuk regresi atau prediksi, teman-teman ukurnya biasa pakai nilai mean absolute error, mean square error, dan lain sebagainya. Ya. Begitupun juga dengan clustering, ya. Ada variance ratio, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa diukur ya, panggil orangnya langsung bisa, klasifikasi. Pak, model saya prediksinya seperti ini, ya. Apakah sudah bagus atau tidak? Apakah ada masukan? Oh, yang saya maksud ternyata prediksinya bukan ini, boleh nggak ditambahin skor confidence-nya? Sehingga kita jadi tahu ya modelnya itu seberapa yakin dengan prediksinya. Oke, kalau sudah aman di bagian sini, baru kita bisa buat model kita itu diakses oleh khalayak ya. Nah, salah satu hal yang penting dipertimbangkan adalah spesifikasi hardware-nya ya. Wah, dia untuk melakukan prediksi 1 juta gambar dalam waktu bersamaan, dia butuh berapa GPU, dia butuh prosesor seperti apa, itu kita harus siapkan. Ya, sehingga kita bisa tahu seberapa kuat ya. Setelah itu juga lakukan user acceptability test, misalkan mengukur ini prediksinya lama sudah sesuai atau tidak gitu ya. Sama kayak misalkan teman-teman ketika menggunakan ChatGPT atau model-model AI generatif lainnya, itu dia ngasih bagian ya, untuk teman-teman ngasih feedback ya. Responnya tidak sesuai dengan yang saya tanyakan. Nah, itu bagian dari melakukan testing ya. Oke, kemudian memonitor kalau misalkan performa dari model AI kita itu menurun, ya kita harus lakukan skema atau alur ya untuk memperbarui model secara berkala. Nah, ini aspek ini akan kita bahas sepanjang kuliah pengembangan aplikasi AI ya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan ya. Kalau misalkan teman-teman disuruh aplikasi ya. Ini pendekatan yang sederhana ya. Sebenarnya banyak sekali tools yang bisa teman-teman gunakan mulai dari awal sampai dengan tool deployment. Oke, misalkan teman-teman dikasih task, oke saya punya dataset, misalkan di punya layanan service dan kemudian service itu banyak sekali komentarnya ya, bisa sampai puluhan ribu. Saya mau klasifikasi apakah respon mereka terhadap produk saya atau layanan saya itu dia responnya positif atau negatif. Nah, itu kita bisa petakan ke dalam bentuk teks klasifikasi. Kita bisa bilang oh reviewnya positif, reviewnya negatif, atau reviewnya adalah netral ya. Nah, itu task AI-nya. Dan kita akan mencoba untuk mengikuti alur deployment-nya tadi ya, alur proses pengembangannya tadi ya. Kita akan start dari dataset saja ya. Jadi contoh dari, oke, saya punya data teks seperti ini atau contoh review, di mana di data seperti ini itu banyak sekali kita identifikasi simbol, kemudian ada beberapa bagian yang sebenarnya tidak terlalu penting terhadap reviewnya ya. Contohnya seperti icon, terus ada link misalkan, terus kemudian ada hashtag dan lain sebagainya. Ketika teman-teman dapat data seperti ini, maka sebelum masuk ke modeling dia harus diproses dulu. Apa yang harus diproses? Nah, teknik yang bisa teman-teman terapkan pada datasetnya itu adalah yang pertama, hilangkan noise-nya dulu ya. Hapus noise pada teks ya. Bisa kemudian ya tanda seru ya, hashtag, kemudian ada linknya atau bisa juga simbol-simbol tertentu ya, itu dihilangkan karena dia tidak berkontribusi dalam menentukan apakah teks ini negatif, positif atau netral gitu ya. Terus kemudian langkah selanjutnya itu bisa dilakukan proses lemmatization. Lemmatization itu teman-teman merubah kata yang punya imbuhan itu dirubah ke dalam bentuk kata dasarnya. Contohnya apa? Berlari misalkan. Berlari itu kata berimbuhan ya. Kalau bahasa Indonesia itu ada ber gitu. Kata dasarnya apa?
lari gitu. Nah itu dia rubah lemmatization. Dan dia hampir sama dengan steaming ya. Kalau ini dua-dua merubah bentuk kata menjadi kata dasar, tapi tekniknya kalau misalkan lemmatization itu dia mempertimbangkan grammar tata bahasa Indonesia. Tapi kalau steaming itu dia nggak mempertimbangkan. Contoh misalkan mempermainkan. Permainkan itu kata dasarnya apa? Main ya. Kalau misalkan saya steaming, saya cuma hapus imbuhan mem, per, dan kan ya. Misalkan kita cuma hapus dua ya, mempermainkan tuh jadinya ini ya. Mempernya dihapus jadi apa? Mainkan misalkan. Nah itu dia cuma itu. Padahal mainkan bisa jadi itu ada kata bermakna, tapi juga dalam beberapa kata itu jadi teks yang tidak bermakna. Itu dia tidak mempertimbangkan grammar bahasa Indonesia. Mau dia benar, mau dia salah, itu ketika dilakukan operasi steaming, itu dia tidak mempertimbangkan itu. Tapi kalau di lemmatization, itu adalah proses kalau sudah saya hapus, dia cek lagi. Ini kata bahasanya itu di dalam mana? Dalam referensi bahasa Indonesia, apakah dia dia itu bermakna atau tidak. Nah itu bedanya ya. Oke. Nah kalau kita terus langkah selanjutnya mungkin tokenization ya. Kalimat yang dimasukkan itu kita pecah ke dalam bentuk kata. Oke. Jadi teksnya itu sudah jadi bersih gitu ya. Apakah itu sudah bisa masuk ke model atau belum bisa? Kalau teksnya sudah bersih. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Kalau misalnya saya sudah bersihkan semuanya, saya sudah ada algoritma yang mau saya coba. Apakah itu dia sudah langsung bisa masuk ke algoritma? Kalian masukin teks itu ke algoritma, sudah bisa atau belum? Komang, sudah bisa atau belum? Bisa, oke. Lucy udah bisa belum? Kalau teksnya sudah bersih, representasi teks dan sudah saya pecah menjadi kata, saya masukin ke dalam algoritma, dia sudah bisa masuk ke dalam algoritma atau belum? Kava, udah masuk belum? Udah bisa, oke. Ada yang jawab belum bisa? Angkat tangan. Belum bisa, kenapa? Oke, terus harus apa yang harus kita lakukan lagi sehingga dia bisa masuk ke model? Kategorikan ke? Oke, itu di awal ya. Jadi ketika teman-teman masukin data ke proses data preprosesnya, itu kita sudah asumsikan ini ada data dan ada labelnya ya. Labelnya itu tadi positif, negatif atau netral. Oke, setelah saya rubah representasinya, teksnya bersih, apakah kita bisa masukkan secara langsung kata-kata itu dalam bentuk ke algoritmanya atau tidak? Atau ada butuh proses yang lain sampai dia bisa diklasifikasikan? Oke, dari yang teman-teman bilang bisa, atau nggak tangan coba? Ayo. Bisa Pak, dia langsung bisa baca teks. Kalau yang nggak setuju, ini nggak bisa langsung masuk Pak. Karena komputer nggak bisa ngenalin teks. Ada? Apa? Apa? Dirubah ke? Augmentasi. Oke. Augmentasi itu adalah proses untuk menambah jumlah sampel. Gitu. Cara nambahnya gimana? Ini akan buat data baru dari sampel dataset yang kita punya. Kalau di image, maka proses augmentasi itu dataset yang sudah itu di rotate ya, diputar beberapa derajat atau di zoom in, zoom out atau di dimensinya dirubah beberapa itu ya, shear range itu. Nah itu, kalau di teks bisa juga nggak? Oke, itu bisa juga, tapi itu kurang pas ya. Udah bagus ya, mendekati bagus. Good. Kalau augmentasi itu untuk menambah kualitas jumlah datasetnya. Ada nggak? Oke, kalau yang bilang Pak Fatur ini belum masuk nih, belum bisa masuk, ada satu tahapan lagi yang harus kita lakukan ketika kita masih menerima representasi teks ya, sebelum bisa masuk ke modeling. Jawabannya adalah,
Iya ya. Oke, Bo ini apa, Bo? Back of words ya. Tugasnya apa? Nah, ini memang tugasnya adalah metode menghitung jumlah kemunculan kata dalam frekuensi teks. Artinya apa? Artinya apa? Bukan. Artinya apa? Oke, itu menghitung itu artinya apa? Menghitung jumlah kata, kemunculan kata dari teks ya. Oke, misalkan saya kasih contoh ya. Ya kan? Nah, proses back of words tadi itu adalah proses untuk melakukan transformasi dari representasi teks ke dalam bentuk numerik. Even ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya itu pasti akan dikonversikan ke dalam bentuk representasi numerik. Cuma kalau ChatGPT, DeepSeek itu lebih advance lagi cara dia konversinya. Karena dia sudah bisa menangkap makna dari teks yang kita berikan kan. Nah, itu teknik advance di NLP namanya word embedding ya. Cuma kalau tadi teknik simpelnya tadi back of words itu salah satu teknik untuk representasi numerik dalam bentuk teks seperti ini dengan cara yang mudah. Kita bikin aja satu fitur vektor di mana fitur vektornya itu akan merepresentasi ini katanya ya. Saya ambil contoh misalkan indeks ke 0 itu adalah representasi untuk kata saya. Dia akan hitung berapa banyak kata saya dalam kalimat yang teman-teman berikan. Ini 2, oke. Makan ada berapa? 1. Misalkan yang ini 1. Nasi ada berapa? 1 juga. Terus di kampus dan seterusnya ya misalkan. Ini udah representasi numerik nih kan. Nah ini baru teman-teman masukin dia ke dalam algoritma AI. Baik itu dia super vector machine, apalagi CNN, ya bisa juga CNN. Recurrent Neural Networks atau LSTM ya seperti itu. Nah, kalian teman-teman harus rubah dia dalam representasi numerik seperti itu. Baru dia bisa masuk. Oke. Nah, tadi back of words ya. Itu masuk di mana tahapan? Masuk di dalam tahapan tahapan data preprocessing. Teman-teman menyiapkan data yang tadinya teks itu sampai kemudian bisa siap diproses oleh algoritma. Ya. Nah, nanti setelah teman-teman, ya, jadi proses selanjutnya ya, setelah bersihkan teksnya, masukin, ya, rubah representasi dari kata tadi ke dalam bentuk salah satu representasi numerik, nah baru kita sudah bisa asumsikan model representasi dataset yang tadi berupa teks itu bisa kita proses ke modeling. Oke, kita bisa pilih aja salah satu model klasifikasi ya, misalkan pakai model naive Bayes, atau super vector machine, atau nearest neighbor, dan metode-metode populer lainnya ya. Nah, setelah kita dapat proses trainingnya, ya, kita latih modelnya ya, kita evaluasi juga ya. Nah, evaluasinya itu akan tergantung dari model kategori taksnya tadi, apakah dia klasifikasi atau regresi. Kalau klasifikasi ya berarti kita bisa ukur ya dengan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Sudah bagus nih reviewnya, misalkan dari 50.000 komentar yang masuk misalkan terhadap produk, ternyata ternyata ada 25.000 misalkan yang responnya baik misalkan, terus 30.000 dia netral, sisanya 5.000 dia ini negatif. Nah itu teman-teman akan lebih mudah ya menilai mana yang negatif gitu ya. Negatif ini kenapa? Karena produknya itu bisa dimasukkan sebagai feedback terhadap produknya. Oke, ya waktu kita sudah habis pas sudah sampai 3 SKS, dan tadi kita sudah jelaskan banyak sekali aspek yang teman-teman harus pertimbangkan ya ketika mendevelop aplikasi berbasis AI ya, mulai dari business understanding, data understanding, kemudian data preparation, modeling, hingga deployment ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas pertanyaan dan interaksinya hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan positif dalam penilaian sertifikasi dosen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.